Halo, oke guys, jumpa lagi di channel Loop Gaming ya. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin yang teman-teman request di video. Tidak ada yang request ya, selainnya ada yang minta teman saya melihat video saya kemarin. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara install Raspberry Pi OS di Windows ya. Raspberry Pi OS di SSD ya. Nah ini dia, ini video yang kemarin yang cara install Honeygain. Nah, di sana kelihatan juga bahwasanya saya menggunakan CasaOS di Raspberry Pi. Itu silahkan teman-teman ikuti linknya ya. Kemudian alat dan bahan yang perlu teman-teman siapkan yaitu Raspberry Pi Manager, Manager mana ya, enggak ada, sebentar saya cari. Nah ini dia, bukan manager ya tapi imager. Kemudian teman-teman pilih ini device, mau Raspberry Pi 4, Zero, Raspberry Pi, karena di sini saya pakai Raspberry Pi 3, jadi gunakan yang Raspberry Pi 3. Kemudian COS OS nya pilih mau 64 bit atau other OS ya, karena saya sudah download. Saya tambah dulu di sini, ada di download, di mana ya kemarin ada, sudah saya download, jadi tinggal load saja di sini. Contoh saya pakai yang 64 bit ini, kemudian choose storage ya. Karena kalau pakai hard disk itu biasanya tidak terdeteksi, maka teman-teman harus pakai Ctrl Shift X ya untuk memunculkan beberapa opsi. Di sini juga storage-nya nanti akan muncul kalau USB, tapi tidak muncul di Ctrl Shift X. Ini teman-teman bisa lakukan konfigurasi ya. Sebagai contoh, hostname-nya, kemudian usernya. Jadi karena kebetulan saya tidak mau pakai monitor, jadi tinggal langsung set SSH-nya. Kemudian local setting atau country. Yang terakhir itu enable SSH-nya. Jangan lupa jika teman-teman mau pakai public key silahkan gunakan ya. Di option ini bisa teman-teman ini centang, ini otomatis. Jika tidak, nah di sini juga centang juga jika teman-teman pengen ada notifikasi pada saat buat bootable selesai. Jika mau connect wifi, kebetulan di rumah saya pakai LAN, jadi tidak usah ya, tidak di setting. Jadi ini tidak usah karena di sini saya sudah setting service, kemudian di save. Setelah itu tinggal teman-teman next, tunggu prosesnya selesai. Nah, kebetulan di sini sudah ada SD card-nya yang sebelumnya saya setting. Teman-teman jika ingin konfigurasinya itu berjalan di USB atau bootnya di USB, maka teman-teman masuk dulu ya ke SSH boleh, kemudian ke pakai file explorer, jika dashboardnya itu pakai desktop boleh. Nah di sini saya contohkan pakai CasaOS saja ya. Di CasaOS ini ada namanya files, teman-teman tinggal masuk ke root saja, kemudian ada folder namanya boot. Jika OS nya itu di 20 Debian 10 Debian 10 ya, Debian 10 itu ada di config sini sebelah ini ya. Atau kalau di SD card-nya itu akan ada di sebelah sini di menu boot fs, nanti ada namanya config ya, configs.txt. Nah ini kebetulan saya sudah buka ya, ini saya close dulu, teman-teman lihat sama ya. Nah ini dia, saya zoom in. Nah bentuknya nanti sama, kebetulan karena ini OS nya yang terbaru, Bookworm yang 12, jadi foldernya itu dipindah, ada di boot firmware, kemudian config.txt, ada di firmware ini, di folder boot firmware, kemudian config.txt ya. Ini dia, teman-teman tinggal tambah satu line atau enter saja di bawah sini, kemudian masukkan baris ini.
Nah, ini program USB boot mode 1. Nah, jika ini sudah teman-teman masukkan di SD card yang masih ada di Raspberry Pi nya, teman-teman tinggal reboot saja. Nanti setelah reboot, Raspberry Pi nya akan otomatis detect bahwasanya jika ada boot di USB, maka dia akan diprioritaskan atau nomor 1 ya. Setelah boot normal, kemudian matikan Raspberry Pi nya, dan setelah Raspberry Pi nya sudah mati atau shutdown, teman-teman tinggal pasang harddisk yang telah atau yang sudah ada Raspberry Pi OS nya, kemudian hidupkan seperti biasa ya. Jangan lupa pada saat setting Pi Imager tadi ada SSH nya, maka teman-teman pakai SSH atau login menggunakan SSH. Jika pakai desktop, maka silahkan gunakan desktop monitor boleh. Kalau saya kebetulan prefer pakai SSH ya. Jadi tinggal login saja pakai CMD di sini SSH pi@192.168.0.20. Dari mana tahu IP ini? Jadi karena saya pakai MikroTik, jadi di IP DHCP server di sini sudah kelihatan bahwasanya ada Raspberry Pi dengan IP ini ya. Teman-teman tinggal SSH saja, kemudian enter. Nah, nanti dia minta password, masukkan password yang telah teman-teman buat di Raspberry Pi Manager ya, Raspberry Pi Manager ya. Nah, dia akan login seperti ini. Jadi jika LSB release min a, di sini kelihatan ya, sama dengan video yang kemarin bahwasanya saya pakai Ubuntu Debian 12 Bookworm di Raspberry Pi ya. Kebetulan di sini saya pakai yang 64 bit. Jadi sekalian coba-coba ya, apakah normal jalannya atau gimana ya. Seperti itu. Nah, update terbaru ini setelah video ini rilis. Di mana ya, ini tanggal 29 September 2024. Sekarang tanggal 4. Jadi anggap 1 minggu ya. 1 minggu update terbaru. Nah, sudah dapat sekitar $7 ya. Jadi kemarin itu 4, nambah $3, lumayan lah buat tambah-tambah. Jangan lupa teman-teman gunakan referral di saya ini ya. Mungkin seperti itu saja untuk tutorial cara install Raspberry Pi di USB ya. Oh ya, lupa ya, untuk tes performa teman-teman bisa gunakan namanya bench ya. Perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan SSD, tinggal ketik ini saja, bench.sh, kemudian copy saja URL salah satu, mau pakai curl boleh, mau pakai widget. Kebetulan saya lebih enak pakai widget, jadi pakai widget ya. Teman-teman tinggal ketikkan saja atau paste di terminal, kemudian enter ya. Nah, dia akan mendeteksi sistem operasi dan kemudian arsitektur dan seluruh yang ada di server teman-teman. Jika punya hosting, bukan hosting tapi VPS, maka teman-teman untuk mengujinya bisa pakai ini ya, bench.sh. Ini tools untuk mengujinya. Di sini total disknya 235 GB, kemudian total memorinya 1 GB, kemudian total swapnya berapa, di sini berapa jam sudah uptime-nya atau 21 jam. Karena tadi kemarin itu saya reboot, ada error ya, nanti saya buatkan videonya. Nah, di sini IO-nya ini kebetulan tinggi ya, Mbps atau sekitar 30 Mbps ya anggapannya ya, atau sekitar 300 mega ya, atau 300 Mbps, karena USB 2.0 itu kecepatannya segitu ya. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk lebih detailnya penggunaan bench ini saya akan buatkan video lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.